perlu panjang lebar, saya akan berbagi tutorial. Di sini saya akan membagikan tips dimana supaya langsam carry 10 itu di pagi hari itu halus dan tidak perlu kocok-kocok gas lagi. Nah, di sini saya lepas satu buah solenoid karbu. Di sini ada spuyer lur di ujungnya ini spuyer idle. Nah, di sini lubang ini saya besarin sebesar kurang lebihnya 1 jarum peniti itu lur. Nah, supaya apa? Supaya untuk pasokan bensin ke idle-nya itu lebih lancar dan lebih gemuk. Nah, ini tidak berpengaruh terhadap keborusan bensin atau iritnya. Ini hanya untuk supply idle saat kondisi mesin idle. Idle itu langsam. Nah, ini saya besarin dengan catatan semua udara-udara itu tidak ada yang masuk ke karbu atau istilahnya angin palsu. Jika ada angin palsu yang masuk, maka ini tidak akan berpengaruh apabila ini dibesarin. Jadi tetap akan ada ginjal-ginjal gitu ya, suara mesinnya tidak langsam. Nah, untuk itu harus diperhatikan, harus dicek satu-satu untuk karbu ini di mana letak kebocoran anginnya. Letak kebocoran angin itu bisa diakibatkan oleh perpak yang bocor atau karet-karet karbu ini yang sudah mengeras ya karena sudah usia. Lalu bisa juga diakibatkan dari karet penutup ini. Kan ada spuyer ini lur. Ini ada spuyernya. Lalu ini ada karetnya. Ini harus rapat dengan ini. Misalkan itu harus rapat. Kalau tidak rapat diganjel aja sini lur. Nah, kemudian ini ada spuyer 2. Ini berbanding terbalik lur. Yang lingkaran besar ini spuyernya malah lebih kecil dibandingkan yang kecil. Kalau yang kecil ini spuyernya ini lebih besar. Nah, kemudian nanti dicek kembali, ada angin palsu itu bisa diakibatkan oleh booster rem yang bocor. Mungkin bocor kecil pun itu akan mempengaruhi lur. Itu ada angin masuk di situ. Itu bisa mengakibatkan daripada langsamnya yang hilang. Oke lur. Lalu bisa dicek kembali di bagian selang-selang. Selang-selang jika ada kebocoran itu harus segera diperiksa. Kalau saya ini selangnya saya matikan khusus yang paling pinggir lur. Yang paling pinggir ini saya matikan. Kemudian yang kedua ini saya sambungkan ke vakum delco untuk kinerja mesin supaya garang ya, untuk memajukan pengapian. Lalu untuk bagaimana, kalau ada pertanyaan bagaimana caranya melihat atau mengecek kebocoran-kebocoran yang ada, itu bisa dilakukan seperti ini lur. Ketika mesin nyala atau hidup, suhu sudah mencapai batas normal, itu bisa disemprotkan dengan karbu cleaner. Di bagian mana? Di bagian selah-selah di mana karbu ini ada telakupan gitu ya. Pokoknya ini dengan ini dengan ini kan ditelakepke kalau bahasa Jawa itu, atau ini dengan manifold ditelakepkan. Itu disemprotin selah-selahnya ini. Dengan manifoldnya itu juga disemprotin. Nanti nampak jika ada terbocoran, otomatis RPM akan meninggi atau mati. Seperti itu. Jadi itu paham semuanya ya lur ya. Ini bukan guru, juga bukan orang berilmu, namun ini hanya sekedar pengalaman yang selama ini saya lakukan dan alhamdulillah membuahkan hasil. Karena spuyer yang aslinya itu sangat kecil dan ini normal, namun untuk idle juga agak berat karena pasokan bensinnya kurang. Nah, untuk itu saya modifikasi dengan membesarkan lubang spuyer tadi. Nah, lalu ini ada spuyer bawaan ori dari karbu Mikuni. Ini ukurannya lur, kalau ada yang bertanya-tanya berapa sih ukuran standar carry 10, ada yang bilang 100, ada yang bilang 90, 80 dan macam-macam ya lur. Kalau saya asli Mikuni ini standarnya ini 98. Ini masih angka dari pabriknya. Kalau yang kecil ini kurang jelas, ini berapa ukurannya kurang jelas, saya nggak nampak itu. Tapi kalau yang besar ini ukurannya 93 lur. Nah,
93, sekian atau 95 lah umpamanya kan paling besarnya. Nah itu kemudian jarum skep bukan, maksudnya koin ini juga harus rapat loh. Dalam lingkaran ini harus presisi, tidak boleh ini sudah gerang kemudian menimbulkan udara yang masuk dari celah-celah ini tidak boleh. Jadi kalau ini sudah nampak lubangnya ini tidak presisi lagi atau ada kebocoran, itu harus segera diganti koinnya ini lor. Nah itu, dan harus semuanya rapat lor. Ini bagian-bagian perpak ini harus dicek. Kalau sudah bocor atau sudah karet-karetnya sudah tua, langsung diganti aja lor. Belikan rebariketnya, nanti disetel sendiri. Nanti bisa langsung komen di sini untuk dapat penjelasannya. Nanti siap membantu 24 jam insya Allah. Lalu ada nomor saya setelahkan, nomor WA untuk konsultasi boleh. Nah itu seputar karbu ya lur ya. Ini kalau untuk setelan pelampung saya standar, ini saya datarkan, tidak saya setel apa, dan tidak ada pengaruh. Mungkin kalau yang spuyernya gede ini harus disetel pelampungnya ini. Biasanya kalau spuyernya sudah nggak standar atau dibikin 100-110, ini harus di asupan BBM harus diperbanyak supaya tidak tekor gitu. Oke lur, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.